Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang yang menjadi bandar narkoba. Petugas menyita 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah kios laundry yang berisi sabu 5 kg serta ribuan pil ekstasi siap edar. Dari operasi ini, petugas juga menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D. Anggota dewan tersebut diduga sebagai bandar narkoba yang memasarkan sabu di wilayah Palembang hingga berbagai daerah di Sumatera Selatan. Aktor intelektual. Oh, berarti dia yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selain anggota dewan yang menjadi bandar, petugas juga menangkap 4 tersangka lain yang bertugas sebagai kurir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pelaku begal modus oles sambal ditangkap Satuan Reskrim Polres Cimahi, Jawa Barat. Dari tersangka, polisi menyita 7 motor hasil tindak kejahatan. Tersangka residivis pencurian kendaraan bermotor bermodus oles sambal ini menyerah tanpa syarat saat ditangkap petugas Reskrim Polres Cimahi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah pengemudi ojek online melapor usai dibegal dengan cara dioles sambal di mata. Modus yang dilakukan pelaku cukup unik. Tersangka berpura-pura menjadi penumpang dan meminta untuk diantarkan ke suatu tempat. Dalam perjalanan, pelaku memukul dan melumuri wajah korban dengan sambal hingga korban panik dan terjatuh. Pelaku kemudian merampas motor korban dengan mudah. Tercatat 17 TKP dilakukan tersangka dan meraup ratusan juta rupiah dari aksi begal oleh sambal. Setelah sesampainya di sana, pelaku turun dari sepeda motor di bagian belakang. Setelah itu langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 kali. Ketika korban terjatuh, pelaku langsung mengambil sambal ini yang ada di depan saya, membuka sambal dan memberi sambal ke matanya korban. Setelah sampai, saya putar balik. Pas saya putar balik sempat ngeleret ke dia, langsung dia mukul, langsung naplokin sambal berulang-ulang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 7 unit motor dan sambal. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Pihak kepolisian mengimbau korban lainnya untuk melapor ke Mapolres Cimahi. Selengkapnya terkait begal motor oles sambal ke mata korbannya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Yohanes Pedoi Sigiro. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore. Pak Yohanes, begal dengan modus oles sambal ke mata mungkin belum cukup umum begitu. Ini modus yang baru. Dari pengakuan tersangka, mengapa memilih sambal begitu untuk melumpuhkan korbannya? Ya, terima kasih Mbak. Kami jawab. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka, adapun modus ini memang baru dia lakukan, yang memang merupakan ide dari dia untuk mempermudah dia dalam melakukan kejahatannya. Jadi ketika diberikan sambal di wajah, terlebih di mata si korban, tentunya setelah itu korban merasa panas di wajahnya, terutama di matanya, dan tidak bisa melakukan perlawanan. Demikian. Berapa kali Pak pelaku melakukan aksinya? Sampai saat ini menurut pengakuan dari pelaku atau tersangka, dia sudah melakukan kejahatan dengan modus yang sama sebanyak 17 kali. Namun hingga saat ini tim kami, tim Resmob, masih melakukan pengembangan dan pencarian terhadap TKP-TKP lainnya. Pelaku atau tersangka ini bagian dari jaringan atau seperti apa, Pak? Untuk saat ini yang sudah kita amankan 2 orang. Yang merupakan salah satunya adalah penadahnya, yaitu adik iparnya sendiri. Jadi setelah pelaku melakukan kejahatan ini, kemudian adik iparnya yang sudah kami tahan juga berinisial S, sudah kami mintai keterangan bahwa dia menerima barang dari pelaku utama. Jadi kalau untuk jaringan sampai saat ini masih kami telusuri. Yang pasti dari pelaku utama, Saudara W, merupakan residivis kambuhan, sudah sampai 3 kali keluar masuk dari
penjara. Demikian, Mbak. Baik. Sebagian besar korbannya ini adalah pengemudi ojek begitu Pak, baik yang daring maupun juga ojek pangkalan. Apakah memang tersangka ini sengaja memilih korbannya ini pengemudi ojek? Iya, jadi tersangka ini menggunakan modus meminta diantarkan oleh si calon korban. Jadi dia menghampiri calon korban yang sedang ada di pinggir jalan, kemudian meminta antar si calon korban ini ke suatu tempat. Tentunya hal itu umum untuk dilakukan modus tersebut kepada pengemudi ojek, dalam hal ini ojek pangkalan maupun ojek online. Seperti yang menjadi kasus yang di Cimahi ini, itu ojek online yang sedang berkumpul, Mbak. Itu dihampiri oleh dia dan ditawari untuk mengantarkan dia ke suatu tempat, tapi dengan offline, tidak menggunakan aplikasi. Jadi di situ untuk mempersulit deteksi ketika dia sudah melakukan kejahatan. Setelah dioles sambal, apakah korban juga dianiaya, Pak? Jadi perlu kami ceritakan bahwa ketika sampai di tempat di mana si pelaku meminta diantarkan, pelaku turun dari motor si korban, kemudian terlebih dahulu memukul si korban ke arah muka sebanyak 1 kali. Setelah memukul korban sebanyak 1 kali ke arah mukanya, ke arah wajahnya, kemudian pelaku mengeluarkan sambal yang sudah dia siapkan dan sudah dia kemas dengan plastik. Kemudian plastik itu dengan cepat dia bolongi dan dia cipratkan, dia oleskan secara berkali-kali ke wajah si korban. Sehingga korban kemudian sibuk untuk mengusap-ngusap wajahnya dan semakin perih. Disitulah si pelaku menendang si korban sehingga terjatuh dan makin jauh dengan motornya. Kemudian barulah si pelaku dengan bebas membawa lari motor tersebut. Apakah sambal ini dibuat sendiri oleh tersangka, Pak? Menurut keterangan tersangka, sampai saat ini, Mbak, dia tidak membuat sambal ini sendiri, tapi membelinya di tukang bakso ataupun di tukang nasi goreng selama beberapa kali dia melakukan kejahatan dengan modus ini. Baik, racikan sambalnya apakah khusus, Pak? Mungkin cabenya banyak begitu agar bisa melumpuhkan korbannya? Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Yang pasti kalau kita mungkin pernah makan bakso atau nasi goreng, kita bisa lihat memang sambalnya itu kan pasti memang murni sambal yang memang sangat pedas itu. Baik, terima kasih informasinya. AKP Yohanes Redoi Sigiro sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore. Pemirsa, dicekoki minuman keras hingga mabuk, seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan diperkosa 3 pemuda secara bergiliran dalam kamar hotel. Korban dan para pelaku berkenalan saat bertemu di salah satu tempat hiburan malam. Tiga dari 7 orang yang terlibat pemerkosaan seorang mahasiswi di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya terbukti memperkosa korban yang dalam kondisi mabuk minuman keras secara bergantian. Sementara 4 pelaku lain, di mana 1 diantaranya wanita, masih berstatus sebagai saksi. Unit Reskrim Polsek Panakukang memeriksa intensif para saksi, terutama saksi wanita yang mengajak korban untuk menginap di hotel saat meninggalkan tempat hiburan malam dalam kondisi mabuk berat. Mereka bertujuh, termasuk si perempuan ini sebelumnya berkumpul di salah satu THM. Mereka bertemu di salah satu THM di Kota Makassar ini, kemudian bersama-sama ke TKP di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Panakukang ini. Artinya memang antara pelaku dan korban tidak saling kenal, Bang, ya? Baru saat itu di THM baru kenal, ya? Iya, dari keterangan yang kami peroleh, mereka sebelumnya tidak saling kenal antara korban dengan ke-7 orang ini. Nanti setelah bertemu di salah satu THM itu, mereka baru pada saat itu mereka kenal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara 4 saksi dikenakan wajib lapor dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi tersangka. Pemerkosaan tersebut terjadi Sabtu lalu setelah korban berkenalan dengan 7 pelaku di tempat hiburan malam. Korban yang sudah dalam kondisi mabuk berat dipaksa untuk menginap di hotel yang ternyata sudah disiapkan pelaku.
Di hotel inilah EA, seorang mahasiswi, diperkosa secara bergiliran oleh 3 pemuda yang baru dikenalnya di tempat hiburan malam. Wanita 23 tahun ini mengaku dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras di tempat hiburan malam. Korban yang melapor ke Polsek Panakukang mengaku tersadar saat melihat ada lelaki dalam kamar tempatnya tertidur. Pemerkosaan ini terjadi pada Sabtu 19 September lalu. Korban bersama 7 pelaku yang baru dikenalnya di tempat hiburan malam menenggak minuman keras bersama. Korban yang dalam kondisi mabuk berat sebenarnya ingin langsung pulang ke rumah. Namun, dipaksa pelaku wanita untuk menginap di hotel yang ternyata sudah dipesan oleh 6 pelaku lainnya. Korban kemudian diperkosa 3 pelaku secara bergiliran dalam kamar hotel. Aparat Resmob Polsek Panakukang yang menerima laporan korban kemudian meringkus 3 pelaku di rumahnya masing-masing. Ketiga pelaku berinisial NA, FA, dan FC mengakui perbuatannya telah memperkosa korban yang diketahui dalam kondisi mabuk berat usai menenggak minuman keras bersama di tempat hiburan malam. Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini.